Rasa malu setelah insiden sarung itu masih ada, namun kini bercampur dengan semacam keberanian baru, sebuah hasrat yang tak lagi bisa disembunyikan. Suatu malam, rembulan bersinar terang, memandikan komplek perumahan kami dengan cahaya perak yang lembut. Udara terasa sejuk setelah hujan singkat di sore hari, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Aku sedang duduk di teras depan, menikmati secangkir teh chamomile, mencoba menenangkan pikiran yang terus-menerus melayang pada sosok Arjuna. Tiba-tiba, sebuah suara berat menyapaku dari balik pagar. "Belum tidur, Maya?" Arjuna. Ia berdiri di ambang pintu rumahnya, siluetnya terpahat sempurna oleh cahaya rembulan. Ia mengenakan kaos polos berwarna gelap dan celana pendek, rambutnya sedikit acak-acakan, seolah baru saja selesai mandi. Jantungku langsung berdesir. "Belum," jawabku, suaraku sedikit bergetar. "Menikmati malam." Ia tersenyum tipis, senyuman yang kini terasa begitu akrab, begitu hangat. "Boleh aku bergabung?" Aku mengangguk, merasakan pipiku memanas. "Tentu saja." Ia melangkah mendekat, membuka pagar kecil yang memisahkan teras kami. Aroma maskulinnya, perpaduan sabun dan wangi khas dirinya, langsung menyerbu indera penciumanku saat ia duduk di kursi rotan di sampingku. Jarak kami begitu dekat, nyaris bersentuhan. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya memancar, meskipun tak ada sentuhan fisik. Kami mulai mengobrol, membahas hal-hal ringan seperti cuaca, berita di televisi, lalu perlahan bergeser ke cerita-cerita pribadi. Ia bercerita tentang masa kecilnya di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tentang impiannya yang dulu ingin menjadi seorang petualang, bukan seorang kontraktor yang sibuk. Aku, seperti biasa, menemukan diriku terbuka padanya, menceritakan tentang rutinitas kantorku yang membosankan, tentang buku-buku yang kubaca, dan tentang keinginan terpendamku untuk melihat dunia di luar zona nyamanku. Tawa kami berbaur dengan suara jangkrik malam, menciptakan melodi yang menenangkan. Aku merasa begitu nyaman di sampingnya, sebuah kenyamanan yang belum pernah kurasakan dengan siapapun. Matanya, coklat gelap yang misterius, menatapku dengan intensitas yang membuatku merasa telanjang, seolah ia bisa melihat setiap sudut jiwaku. "Kamu tahu, Maya?" bisiknya. Suaranya kini berubah menjadi lebih pelan, lebih dalam, nyaris tak terdengar. "Aku tak pernah menyangka akan bertemu seseorang sepertimu di sini." Jantungku berdebar kencang. Obrolan kami perlahan berubah menjadi bisikan, seolah ada rahasia yang hanya boleh dibagi oleh kami berdua. Kepala kami sedikit menunduk, saling mendekat, menciptakan gelembung privasi di bawah cahaya rembulan. Tatapan kami terkunci, tak ada lagi yang bisa memalingkan muka. Ada listrik yang mengalir di udara, begitu pekat hingga bisa kurasakan di ujung jari-jariku. "Maksudmu?" tanyaku. Suaraku nyaris tak keluar, seperti tercekik oleh emosi yang membuncah. Ia mengulurkan tangannya, seolah ingin meraih sesuatu. Jari-jari kami bersentuhan, hanya sekejap, namun sensasi listrik yang merambat dari ujung jariku ke seluruh tubuhku begitu nyata, begitu kuat, hingga membuat nafasku tertahan. Kali ini, sentuhan itu tidak disengaja. Itu adalah sentuhan yang penuh makna, sebuah undangan yang tak terucapkan. "Seseorang yang membuatku ingin berhenti berlari," bisiknya lagi. Suaranya kini begitu dekat hingga aku bisa merasakan hembusan nafasnya yang hangat di dekat telinaku. Aroma maskulinnya yang kini bercampur dengan aroma teh chamomileku memabukkan. Seseorang yang membuatku ingin tinggal. Kalimat itu diucapkan dengan begitu tulus, begitu dekat, membuat jantungku berdebar tak karuan, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadaku. Aku merasakan tubuhku menegang sekaligus melunak. Ada sebuah kekuatan tak terlihat yang menarikku ke arahnya, sebuah magnet yang tak bisa kutolak. Mata kami kembali bertemu. Tatapan itu kini dipenuhi dengan hasrat yang membara, sebuah api yang tak lagi bisa disembunyikan. Wajahnya perlahan mendekat, begitu dekat hingga aku bisa merasakan kehangatan nafasnya di bibirku. Aku tak bisa bergerak, tak bisa berpikir. Seluruh duniaku menyempit, hanya ada kami berdua, di bawah rembulan, di ambang sebuah jurang yang memikat. Aku merasa ditarik ke dalam pelukannya, tangannya yang besar dan hangat kini melingkari pinggangku, menarikku lebih dekat lagi, hingga tubuh kami nyaris bersentuhan sepenuhnya.
Aku bisa merasakan otot-ototnya yang kokoh, kehangatan kulitnya, detak jantungnya yang bergemuruh seirama dengan detak jantungku. Kepalaku mendongak, bibirku sedikit terbuka, menanti. Jarak di antara kami semakin menipis, nyaris tak ada. Aku bisa merasakan panasnya bibirnya yang nyaris menyentuh bibirku, janji sebuah ciuman yang akan membakar seluruh diriku. Gairah dan emosi kami mencapai puncaknya, nyaris meledak dalam sebuah sentuhan yang lebih dalam. Detik-detik itu terasa seperti keabadian. Aku tahu, ini adalah batasnya, batas yang tak seharusnya kami lampaui, namun tubuhku menolak untuk mundur. Ada sebuah hasrat primitif yang menguasai diriku. Sebuah keinginan untuk menyerah pada tarikan magnetis ini. Aku ingin merasakan bibirnya, merasakan sentuhannya, merasakan bagaimana rasanya terbakar dalam pelukannya. Namun, tepat saat bibir kami nyaris bersentuhan, saat napas kami beradu dalam keheningan yang memekakan, sebuah suara mengejutkan memecah keheningan. "Arjuna, sudah malam, Nak." Itu suara Bu Siti, tetangga kami yang lain, yang kebetulan lewat sepulang dari warung. Suaranya yang melengking, meski tak ditujukan pada kami, berhasil memutus mantra yang mengikat kami. Arjuna tersentak, begitu juga aku. Tubuhnya sedikit menjauh, namun tangannya masih melingkar di pinggangku, seolah enggan melepaskan. Tatapan matanya yang tadi membara, kini sedikit meredup, digantikan oleh ekspresi terkejut dan sedikit kecewa. Aku bisa merasakan pipiku memanas lebih dari sebelumnya. "Ah, iya Bu Siti," jawab Arjuna, suaranya sedikit serak. Ia menarik tangannya dari pinggangku, bangkit berdiri. Aku pun ikut berdiri, masih merasa limbung. Bu Siti hanya tersenyum ramah, tak menyadari ketegangan yang baru saja terjadi. "Jangan sampai kemalaman ya, besok masih harus kerja." Ia pun berlalu, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang canggung. Arjuna berbalik menatapku, matanya kini memancarkan campuran penyesalan dan hasrat yang masih membara. "Maaf Maya," bisiknya, suaranya penuh makna. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tenggorokanku tercekat, jantungku masih berdebar kencang. Batas itu, batas yang nyaris terlampaui, kini terasa begitu tipis, begitu rapuh. Aku tahu, sejak malam itu, tak ada lagi yang bisa mengembalikan kami ke status tetangga biasa. Sesuatu telah berubah, sesuatu telah terbangun, dan aku, entah bagaimana, merasa siap untuk menghadapi konsekuensinya. Meskipun kami tidak melampaui batas itu, sensasinya, janji yang tak terucapkan, telah mengubah segalanya. Malam itu, setelah Bu Siti lewat, suasana di antara kami berubah menjadi tegang dan canggung. Arjuna menarik tangannya sepenuhnya dari pinggangku, menjauh selangkah, seolah tiba-tiba tersadar akan keberadaan dunia di luar gelembung kami. Wajahnya yang tadi begitu dekat, kini terlihat sedikit memerah dan matanya menghindari tatapanku. Aku merasakan hal yang sama, pipiku terasa panas membara dan jantungku masih berdebar kencang, memukul-mukul rusukku dengan irama gila. Aku masuk dulu Maya," katanya, suaranya sedikit serak, seperti orang yang baru saja menahan napas terlalu lama. Ia berbalik dan tanpa menunggu jawabanku, melangkah cepat menuju rumahnya. Pintu tertutup pelan, meninggalkan aku sendirian di teras, diterangi cahaya rembulan yang kini terasa dingin dan menghakimi. Aku terduduk kembali di kursi, tubuhku lunglai. Seluruh sendiku terasa lemas, seolah semua energi terkuras habis. Napas masih memburuh, dan aku harus memaksakan diri untuk menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Apa yang baru saja terjadi? Hampir saja kami melampaui batas itu. Batas yang selama ini kujaga dengan begitu ketat, batas yang memisahkan diriku yang teratur dari kekacauan emosi yang tak kukenali. Rasa malu menyerbu, membanjiri seluruh indraku. Bagaimana bisa aku, Maya yang selalu menjunjung tinggi batasan dan norma, hampir menyerah pada godaan seperti itu? Aku mengutuk diri sendiri. Ini salah, ini tidak pantas. Kami adalah tetangga, hanya tetangga. Aku tahu, jika malam ini berlanjut, konsekuensinya bisa menghancurkan hidupku yang selama ini begitu stabil. Apa kata orang? Bagaimana jika ini hanya gairah sesaat yang akan berakhir dengan penyesalan dan luka?
Aku tak bisa membayangkan diri berada dalam situasi yang rumit, yang penuh drama, yang melenceng jauh dari zona nyamanku. Namun, di tengah badai rasa bersalah dan malu itu, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang asing dan sekaligus memabukkan. Desiran gairah yang begitu kuat, begitu mentah, yang belum pernah kurasakan sebelumnya, masih bergejolak di dalam diriku. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wajah Arjuna yang mendekat, hembusan napasnya yang hangat di bibirku, dan sentuhan tangannya di pinggangku kembali muncul. Aku bisa merasakan panasnya bibirnya yang nyaris menyentuh bibirku, janji sebuah ciuman yang akan membakar seluruh diriku. Hasrat itu begitu kuat, begitu nyata, hingga membuatku ingin kembali ke momen itu, ingin melampaui batas, ingin merasakan bagaimana rasanya terbakar dalam pelukannya. Apakah ini hanya gairah sesaat, hanya ketertarikan fisik yang dipicu oleh insiden sarung konyol itu? Atau adakah perasaan yang lebih dalam? Obrolan kami di teras tadi malam tentang impiannya, tentang kesepian yang kadang ia rasakan, tentang keinginanku untuk melihat dunia di luar zona nyamanku, semua itu terasa begitu nyata, begitu tulus. Aku merasa terhubung dengannya, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Ia seolah memahami sisi diriku yang selama ini tak pernah kubagi dengan siapapun. Sisi yang haus akan petualangan, sisi yang ingin merasakan hidup di luar rutinitas membosankan. Aku mulai memikirkan tentang status kami. Aku adalah seorang akuntan dengan pekerjaan stabil, hidup yang teratur. Ia adalah seorang kontraktor yang sering bepergian, yang hidupnya tampak lebih bebas dan tak terduga. Bagaimana jika kami memulai sesuatu? Apa kata tetangga? Apa kata rekan kerja? Aku selalu menghindari drama, selalu memilih jalan aman. Namun, kehadirannya telah mengusik semua itu. Arjuna adalah sebuah anomali, sebuah tanda tanya besar di tengah rutinitas hidupku yang serba pasti. Apakah aku siap untuk menghadapi semua konsekuensi itu? Apakah aku siap untuk mengambil risiko yang begitu besar demi sesuatu yang belum jelas? Aku merasa terpecah belah. Hatiku yang selama ini terkunci rapat, kini berteriak-teriak menginginkan lebih. Menginginkan sentuhannya, ciumannya, kehadirannya. Logikaku yang selama ini menjadi kompas hidupku terus-menerus mengingatkan tentang dosa, tentang konsekuensi, tentang batasan. Ini tidak akan berhasil, Maya, bisik suara itu. Kau akan terluka. Aku terjebak di antara hasrat dan kewajiban, di antara keinginan dan ketakutan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku berbalik, mencoba mencari posisi nyaman, mencoba melarikan diri dari pikiranku sendiri, tapi sia-sia. Aku tahu, aku tidak bisa membiarkan ini menggantung seperti ini. Aku harus tahu, aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya kami rasakan, apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghadapinya. Dengan jantung berdebar tak karuan, aku melangkah keluar rumah dan mengetuk pintu Arjuna. Butuh keberanian luar biasa untuk melakukan itu. Saat ia membuka pintu, matanya sedikit melebar, terkejut melihatku. Ada campuran rasa malu dan, entahlah, mungkin sedikit harapan di sorot matanya yang coklat gelap itu. Ia mengenakan kaos polos yang lengannya digulung, memperlihatkan otot bisepnya yang terbentuk sempurna dan celana pendek yang sama seperti semalam. Maya, sapanya, suaranya sedikit tertahan. Aku memaksakan diri untuk menatap matanya, meskipun pipiku terasa panas membara. Arjuna, bisakah kita bicara? Ia mengangguk pelan, membuka pintu lebih lebar. Tentu, masuklah. Aku melangkah masuk ke dalam rumahnya yang rapi namun terasa maskulin. Aroma maskulinnya yang kini begitu akrab langsung menyerbu indera penciumanku. Kami duduk di sofa ruang tamunya. Ada jarak yang cukup lebar di antara kami, mencoba menahan ketegangan yang masih menguar di udara. Aku ingin bicara tentang tadi malam, kataku. Suaraku sedikit bergetar. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku tidak tahu apa yang terjadi atau apa yang kita rasakan, tapi aku tidak bisa pura-pura itu tidak terjadi. Arjuna menatapku. Tatapannya kini lebih intens, lebih dalam. Aku juga tidak bisa, Maya. Ia menghela nafas, suaranya kini lebih lembut. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat dan aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Tapi, sejak aku pindah ke sini, sejak aku bertemu denganmu, hidupku jadi berbeda.
Kau membuatku ingin berhenti berlari, Maya. Kau membuatku ingin tinggal. Kalimatnya yang diucapkan dengan begitu tulus membuat jantungku berdesir hebat. Itu adalah pengakuan yang sama semalam. Namun, kini diucapkan dalam suasana yang lebih tenang, lebih jujur. Tapi, apa ini Arjuna? Tanyaku. Suaraku nyaris berbisik. Apakah ini hanya gairah sesaat? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Aku takut. Aku tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Aku tidak ingin terluka, dan aku tidak ingin menyakiti siapapun. Ia mengulurkan tangannya, ragu-ragu, lalu meletakkannya di atas tanganku yang gemetar. Sentuhan itu, meskipun ringan, terasa seperti sengatan listrik yang merambat ke seluruh tubuhku. Matanya menatapku lurus, penuh ketulusan. Aku tidak tahu persis apa ini, Maya, tapi aku tahu ini bukan hanya gairah. Ada sesuatu yang lebih. Ada sesuatu yang membuatku ingin mengenalmu lebih jauh, lebih dalam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku bersedia mencari tahu bersamamu jika kau juga bersedia. Kata-katanya, ketulusan dalam tatapannya, sentuhan tangannya yang hangat, semua itu seperti melelehkan dinding pertahananku. Aku menatapnya, mencari kebohongan, mencari keraguan, tapi yang kutemukan hanyalah kejujuran. Konflik dalam diriku masih bergejolak antara hati yang ingin menyerah dan logika yang masih berteriak tentang konsekuensi. Namun, untuk pertama kalinya, suara hatiku terasa lebih kuat. Aku menarik nafas panjang, menatap tangannya yang menggenggam tanganku. Aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi, Arjuna, tapi aku juga ingin mencari tahu. Senyum tipis tersunging di bibirnya. Senyum yang kini terasa begitu tulus, begitu melegakan. Jeda itu, jeda yang penuh dengan kebingungan dan konflik batin, kini terasa sedikit lebih ringan. Kami berdua berdiri di ambang sebuah pilihan sulit, sebuah jalan yang belum pernah kujajaki. Tapi setidaknya, kami akan melangkahinya bersama. Genggaman tangannya di tanganku terasa seperti jangkar yang menahan badai dalam jiwaku. Kata-kata, aku juga ingin mencari tahu, meluncur begitu saja dari bibirku. Sebuah pengakuan yang terasa begitu membebaskan sekaligus menakutkan. Senyum tipis Arjuna mengembang, senyum yang kini terasa begitu tulus dan sepenuhnya ditujukan padaku. Seolah ia telah menemukan harta karun yang selama ini ia cari. Jeda yang penuh konflik batin itu kini terasa sedikit lebih ringan, digantikan oleh kelegaan dan harapan yang membuncah. Kami duduk di sana untuk beberapa saat. Tangan kami masih saling menggenggam di tengah keheningan yang nyaman. Tidak ada lagi kebutuhan untuk bicara, untuk menjelaskan. Semuanya terasa begitu jelas, begitu nyata, seolah alam semesta telah berkonspirasi untuk menyatukan kami. Aku menatap matanya yang coklat gelap, dan di sana aku melihat pantulan diriku yang baru, diriku yang berani, diriku yang siap untuk melangkah keluar dari zona nyaman yang selama ini membelenggu. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, bisiknya, suaranya kini lebih mantap, tapi aku merasa sudah mengenalmu seumur hidup, Maya. Seolah kau adalah bagian yang hilang dari diriku. Jantungku berdesir hebat, aku merasakan hal yang sama. Koneksi ini bukan hanya tentang gairah sesaat yang membakar setelah insiden sarung itu. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih fundamental. Sebuah koneksi jiwa yang terasa begitu alami. Seolah dua hati yang tersesat akhirnya menemukan jalan pulang. Aku mengangguk pelan, tak bisa berkata-kata. Hanya menikmati kehangatan sentuhan tangannya dan ketulusan dalam tatapannya. Malam itu, setelah obrolan panjang yang terasa seperti sebuah janji, kami memutuskan untuk mengesampingkan segala keraguan, segala ketakutan akan penilaian orang lain, dan segala bayangan konsekuensi yang rumit. Kami memutuskan untuk mengikuti kata hati, terlepas dari status kami sebagai tetangga, terlepas dari perbedaan rutinitas hidup kami akan mencoba. Kami akan mencari tahu kemana arah ikatan tak terduga ini akan membawa kami. Aku ingin ini, kataku akhirnya. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku ingin kita. Arjuna tersenyum, senyum yang kini mencapai matanya, membuat kerutan halus di sudut-sudutnya terlihat. Ia perlahan menarik tanganku, membantuku berdiri. Kami berdiri berhadapan, jarak di antara kami menipis,
seolah ada magnet kuat yang tak terlihat menarik kami. Tangannya yang besar dan hangat kini melingkari pinggangku, menarikku lebih dekat lagi, hingga tubuh kami nyaris bersentuhan sepenuhnya. Aku bisa merasakan otot-ototnya yang kokoh, kehangatan kulitnya, detak jantungnya yang bergemuruh seirama dengan detak jantungku. Kepalaku mendongak, bibirku sedikit terbuka, menanti. Ia menatap mataku, tatapannya penuh hasrat yang membara, namun juga kelembutan yang menenangkan. Aku membacakan tatapannya, begitu mempesona dan memukau. Aku juga ingin ini, Maya, lebih dari apapun. Perlahan wajahnya mendekat, begitu dekat hingga aku bisa merasakan hembusan nafasnya yang hangat di bibirku. Aroma maskulinnya yang kini begitu akrab, memabukkan. Jarak di antara kami semakin menipis, nyaris tak ada. Aku memejamkan mata, menyerah pada sensasi yang membanjiri seluruh indraku. Bibirnya menyentuh bibirku, lembut pada awalnya, seperti sentuhan kupu-kupu, lalu perlahan semakin dalam, semakin menuntut. Itu adalah ciuman yang memabukkan, ciuman yang menghapus segala keraguan, segala ketakutan. Lidahnya menyusup masuk, mencari, menjelajah. Dan aku merespon dengan gairah yang tak pernah kusadari kumiliki. Tanganku melingkari lehernya, menariknya lebih dekat, seolah ingin menyatu dengannya. Aku bisa merasakan setiap otot di tubuhnya menegang, setiap detak jantungnya yang bergemuruh. Kepalaku mendongak, bibirku sedikit terbuka, menanti. Ia menatap mataku, tatapannya penuh hasrat yang membara, namun juga kelembutan yang menenangkan. Aku membacakan tatapannya, begitu mempesona dan memukau. Aku juga ingin ini, Maya, lebih dari apapun. Perlahan wajahnya mendekat, begitu dekat hingga aku bisa merasakan hembusan nafasnya yang hangat di bibirku. Aroma maskulinnya yang kini begitu akrab, memabukkan. Jarak di antara kami semakin menipis, nyaris tak ada. Aku memejamkan mata, menyerah pada sensasi yang membanjiri seluruh indraku. Bibirnya menyentuh bibirku, lembut pada awalnya, seperti sentuhan kupu-kupu, lalu perlahan semakin dalam, semakin menuntut. Itu adalah ciuman yang memabukkan, ciuman yang menghapus segala keraguan, segala ketakutan. Lidahnya menyusup masuk, mencari, menjelajah, dan aku merespon dengan gairah yang tak pernah kusadari kumiliki. Tanganku melingkari lehernya, menariknya lebih dekat, seolah ingin menyatu dengannya. Aku bisa merasakan setiap otot di tubuhnya menegang, setiap detak jantungnya yang bergemuruh. Ciuman itu adalah puncak dari segala emosi yang telah bergejolak di antara kami. Sebuah ledakan gairah yang tulus, berapi-api, namun tetap terasa begitu elegan, begitu sakral. Di bawah kelip bintang yang menjadi saksi bisu, di teras rumahnya yang kini terasa seperti duniaku, kami berbagi momen yang begitu intim, begitu tulus. Aku merasakan bagaimana seluruh tubuhku merespon sentuhannya, bagaimana setiap selku terbangun dari tidur panjangnya. Itu bukan hanya sentuhan fisik, melainkan sentuhan jiwa, sebuah pengakuan tanpa kata bahwa kami saling menemukan. Saat ciuman itu mereda, kami masih berpelukan erat, dahi kami saling bersentuhan, nafas kami masih berburu. Aku membuka mata, menatap matanya yang kini memancarkan kelegaan dan kebahagiaan yang mendalam. Di sana aku melihat masa depan, sebuah janji petualangan yang tak pernah kusadari aku inginkan. Aku menyadari bahwa cinta bisa dalam berbagai bentuk, bahkan dari sebuah insiden tak terduga yang membuka mata dan hatiku pada tetangga perkasa yang kini menjadi duniaku. Arjuna, dengan segala misteri dan kehangatannya, telah menarikku keluar dari rutinitas membosankan, dari zona nyaman yang selama ini kurasa aman. Ia adalah anomali yang paling indah, sebuah hadiah tak terduga yang mengubah segalanya. Malam itu, di bawah rembulan yang tersenyum, di dalam pelukan Arjuna, aku menemukan kebahagiaan, kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan, kebahagiaan yang datang dari ikatan tak terduga ini. Aku tahu perjalanan kami baru saja dimulai, dan mungkin akan ada banyak rintangan di depan. Tapi untuk saat ini, di dalam pelukannya, aku merasa aman, dicintai, dan sepenuhnya hidup. Aku siap untuk menghadapi apapun, asalkan itu bersamanya.